Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam Allah pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang disunnahkan yang berhubungan dengan salat jenazah, dan di antaranya yaitu sebagai pengingat ulang disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika takbir, dan tangan yang diangkat itu setentang dengan kemudian disunnahkan meletakkannya di dada atau di antara dada dan pusar, tergantung mazhab mana yakini. Dalam mazhab Syafi'i yaitu di antara pusar dan dada. Kemudian disunnahkan untuk mengecilkan suara atau mensirkan suara. Di salat jenazah itu bukan salat yang bersuara besar. Lalu kemudian disunnahkan mengucapkan a'udzubillah sebelum Al-Fatihah, artinya tidak ada iftitah. Lalu setelah Al-Fatihah mengucapkan amin, itu sunnah, dan amin itu dibaca masing-masing karena tadi imam tidak disunnahkan menjaharkan suara. Lalu kemudian disunnahkan melakukan salat jenazah berjamaah, artinya berjamaah untuk jenazah itu sunnah, bukan wajib, tapi itu lebih baik. Lalu kemudian disunnahkan untuk membuat saf salat jenazah menjadi 3 saf. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi menyuruh untuk membuat 3 saf. Kalau tidak bisa 3, maka usahakan saf berikutnya ganjil. Boleh 5, 7, kalau memungkinkan untuk diatur. Lalu disunnahkan membaca doa, isi doa. Waktu mendoakan mayat, disunnahkan membaca isi doanya berdasarkan doa dari Nabi SAW, yaitu apa yang kita baca selama ini, Allahumma ighfir lahu dan seterusnya.
sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu, sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu. Lalu disunnahkan dalam mazhab Syafi'i takbir keempat untuk membaca Allahumma la tahrimna ajrahu. Tapi dalam mazhab Hambali tidak disunnahkan itu, hanya disunnahkan untuk diam. Diam sebentar langsung salam. Makanya negara-negara bermazhab Hambali itu ketika melakukan solat jenazah, kita sedang baca Allahumma la tahrimna, tapi imamnya langsung takbir, langsung salam. Itu contoh kalau Bapak Ibu solat di Mekah, Madinah, takbir keempat mereka hanya takbir, lalu kemudian diam sejenak langsung salam. Ini karena terjadi perbedaan pandangan apa yang dilakukan di takbir keempat. Karena negara Arab Saudi ini bermazhab Hambali, maka mereka melakukannya seperti mazhab Hambali. Makanya dengan begitu bisa menjawab penasaran kita kenapa imam-imam di Masjidil Haram kita baru baca Allahumma la tahrimna mereka sudah salam. Baik, itu yang kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Kita lanjut. Berikutnya, makan wukufil imam minal janazah. Yaitu bagaimana posisi imam ketika berada di depan jenazah. Bagaimana posisi imam ketika berada di depan jenazah. Ada perbedaan pandangan dalam masalah ini. Jadi tidak disepakati. Yang pertama menurut mazhab Hanafi, yundabu an yaquma al-imam bihuza'is sadr mutlaqan lirajul wal mar'ah. Dalam salat jenazah imam itu menurut mazhab Hanafi disunnahkan untuk berdiri setentang dengan bahagian dada jenazah, baik jenazah itu laki-laki maupun perempuan. Jadi di bahagian dada, disitulah berdirinya imam setentang dengan dada jenazah, baik laki maupun perempuan. Apa alasannya? Li'annahu mahallul iman wasyafa'ah li ajli imanihi. Menurut mazhab Hanafi karena disitulah letaknya iman. Karena kan bahagian dada itu hati di sini sehingga dianggap ketika kita mensolatkan jenazah kita sedang memberi syafaat, permohonan yang berurusan dengan iman jenazah. Maka karena hati letaknya di dada, disitulah disuruh berdiri. Dan juga mazhab Hanafi bersandar pada hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Nanti kita akan lihat hadis-hadisnya. Kemudian menurut mazhab Malik, yaqiful imam 'inda wasatir rajul wa 'inda manqibail mar'ah. Menurut mazhab Malik, imam itu berdiri di bahagian tengah laki-laki, jadi di pinggang. Sedangkan perempuan, si imam berdiri di bahagian pundak, setentang dengan pundak jenazah. Kalau laki, berdirinya di bahagian pinggang tengah. Sedangkan untuk perempuan, setentang dengan pundak. Itu dalam pandangan mazhab Malik. Nah, dalam mazhab Syafi'i, yundabu an yaqifa al-musalli imaman aw munfaridan 'inda ra'sir rajul. Menurut mazhab Syafi'i, imam itu disunnahkan berdiri, baik imam maupun solat sendiri ketika jenazah, itu disunnahkan berdiri setentang dengan kepala kalau jenazah itu laki-laki. Kalau jenazah itu laki-laki disunnahkan berdiri setentang dengan kepala.
Lalu wa inda ajzil unsa ay aliyaha, tapi kalau perempuan setentang dengan bahagian pinggangnya. Aliyaha itu posisi kubul dan dubur. Posisi kubul dan dubur. Jadi di situ disuruh berdiri. Kalau perempuan. Dan mereka bersandar, mazhab Syafi'i bersandar pada hadis Tirmizi. Lalu kemudian menurut mazhab Hambali, yaqumul imam inda sadri rajul wa wasatil mar'ah. Mazhab Hambali sedikit berbeda lagi. Disunnahkan berdiri imam di bahagian dada kalau itu jenazah laki-laki, dan disunnahkan berdiri di bahagian pinggang kalau itu perempuan. Jadi beda-beda mujtahid, beda-beda pandangan. Kenapa bisa begitu? Saya sudah jelaskan berulang-ulang. Ini karena ada beberapa perilaku Nabi yang berbeda-beda di waktu dan tempat yang berbeda. Perlu dipahami, Nabi ini tidak selalu hidup bersama satu sahabat terus-terusan. Nabi ini kadang-kadang pergi ke satu tempat dengan sahabat ini. Kadang-kadang pergi ke satu tempat melakukan solat jenazah atau apa saja dengan sahabat lain. Nah, sahabat yang tadi meriwayatkan Nabi berdirinya di sini. Sahabat yang ini meriwayatkan Nabi berdirinya di sini. Jadi terjadilah perbedaan-perbedaan, dan itu semua mengacu pada perilaku Nabi. Jadi bukan karena dongengan para mazhab. Nah, saya menentang betul itu orang-orang yang mengatakan tidak perlu bermazhab, cukup hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini kebodohan di akhir zaman. Konsepnya benar, tapi membuat kebodohan cara mengikuti proses menuju hukum. Bagaimana tidak perlu mazhab? Seakan-akan mazhab itu bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi sering sekali menabrakkan hadis dengan mazhab, padahal mazhab itu mencairkan hadis. Melalui mereka mengupas hadis, dan karena hadis yang berbeda-beda terjadilah perbedaan pandangan. Dan itu semua berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Samurah bin Jundab. Samurah berkata, "Shallaitu wara'a Rasulillah." Aku pernah salat di belakang Rasulullah. Ada imra'atin matat fi nifasiha, yaitu mensolatkan jenazah perempuan yang meninggal karena nifas, masa nifasnya. Faqama 'alaiha Rasulullah fi salat wasataha. Dan Rasulullah salat di bahagian tengah perempuan tersebut, setentang dengan wasat. Wasat itu di bahagian pinggang perempuan tersebut. Nah, ini satu hadis. Hadis yang lain dari Abi Ghalib Al-Khunnat qala syahadtu Anas bin Malik shalla ala janazati rajul. Aku pernah melihat Anas bin Malik mensalatkan jenazah seorang laki-laki. Faqama inda ra'sih. Anas bin Malik ternyata berdiri setentang dengan kepala jenazah. Falamma rufi'an utiya bi janazati imra'atin. Sudah selesai jenazah laki-laki ini disolatkan, lalu didatangkan jenazah perempuan. Fasalla 'alaiha faqama wasataha. Dan Anas bin Malik begitu didatangkan jenazah perempuan, beliau ternyata merubah posisi, yaitu disolatkan dalam keadaan berdiri setentang dengan wasat, bahagian tengah perempuan. Nah, di bahagian pinggangnya. Lalu Anas bin Malik mengatakan, "Ya Aba Hamzah, hakaza kana Rasulullah yaqumu min ar-rajul haitsu qumtu wa min al-mar'ah haitsu qumtu." Kata Anas bin Malik,
wahai Abu Hamzah, itu panggilan kepada perawi hadis tadi, inilah cara Rasulullah salat jenazah. Jadi Anas bin Malik menguatkan, inilah cara Rasulullah salat jenazah. Yaitu kalau laki-laki di bahagian kepala, perempuan di bahagian pinggangnya. Dan ini yang diambil oleh hadis ini yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Kita kan makanya imam salat jenazah itu kalau laki di bahagian kepala, perempuan setentang dengan pinggangnya. Hadis ini yang menyatakan itu, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud dengan derajat yang hasan. Jadi ada beberapa hadis lain, Pak, yang tidak mungkin kita bacakan semuanya. Semuanya terjadi perbedaan. Kalau begitu, mana yang lebih benar? Tentu namanya ijtihad, itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Namun di sisi Allah nanti baru diberitahu mana yang lebih benar. Kenapa hasil ijtihad bisa benar semua? Karena Nabi yang mengatakannya, famani ijtahada, barang siapa yang berijtihad fa asaba, lalu benar ijtihadnya, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Kalau dia berijtihad lalu salah dalam ijtihadnya, falahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Namun nanti diberitahu oleh Allah, mungkin di akhirat, mana yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dalam syariatnya. Bagi dunia tidak ada masalah. Terjadi kita saja yang mengkerdilkan masalah. Ini ada orang hari ini yang dekat sekali akan kuno. Katakan seperti itu, kalau dia itu, saya pernah lihat beberapa video, Pak. Di antaranya itu siapa itu? Yazid Abdul Qadir Jawas, ya, kalau saya tidak salah itu, yang Salafi itu. Dia mengatakan kunut itu bid'ah. Lalu dalam video yang lain dia mengatakan di kesempatan lain, kalau kita ikut dengan imam yang berkunut, jangan ikut berkunut, karena imamnya melakukan perbuatan bid'ah. Nah, begitu kata beliau. Pertama yang harus dicerahkan, ini kalimat tidak bisa toleran dengan pendapat yang lain. Maka dia sebenarnya ingin mengatakan Imam Syafi'i itu dalam neraka. Berarti Imam Malik, Imam Syafi'i itu penduduk neraka. Tolerkan kunut bahagian dari sunnah adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Golongan ini bid'ah itu langsung ke hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat neraka. Berarti dia ingin mengatakan pentolan dalam neraka adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kekah you takjih. Itu yang pertama. Yang kedua, anehnya, kalau yakin itu bid'ah, kenapa ikut dengan imam itu? Karena imam itu tidak sah solatnya dalam pandangan dia. Jangan ikut, Pak. Karena tidak boleh ikut dengan imam yang bid'ah. Maksudnya imam sedang solat, lalu berkunut. Menurut yang di belakang ini bid'ah. Kenapa bisa mencampur adukkan yang bid'ah menjadi imam, lalu kemudian kita mengatakan ini sedang melakukan bid'ah, tapi kita ikut, lalu kita hanya tidak mau ikut bersama dia waktu kunut saja, tapi kita ikut dengan imam yang akan menuju ke neraka. Ini kan logika dalam ilmiahnya tidak dapat mengharamkan tapi mengikuti. Ini tidak seharusnya, menurut pandangan si fulan ini, itu tidak boleh ikut karena imamnya ahli neraka. Gitu. Makanya tercampur adukkan tanpa ada tujuan yang jelas. Dan itu tidak terjadi seandainya prinsip kita berbeda. Kalau kita mengatakan hai kunutnya khilafiyah, itu bukan bid'ah, itu khilaf.
Di antara ulama ada yang mensunnahkan, ada yang tidak mensunnah. Selesai di situ urusan. Yang ikut solat tidak kunut tidak apa-apa. Karena dia hanya ingin mengatakan bahawa ini tidak sunnah menurut saya. Menurut fulan, mazhab fulan tidak sunnah. Ya sudah, tapi dia tidak membid'ahkan amalan itu. Itu tidak apa-apa, aman. Ya, itu aman. Jadi dia kalau tidak kunut tidak salah. Tapi bagi mereka yang yakin itu imam melakukan perbuatan bid'ah, kan setiap bid'ah sesat. Kenapa harus ikut dengan imam itu? Yang hanita muakai tagai. Maunya cari masjid yang tidak berkunut. Kalau itu prinsipnya. Tapi kalau prinsipnya hanya sekedar khilafiyah, itu di antara saf-saf kita ada yang kunut, ada yang tidak, itu aman, Pak. Tidak ada masalah. Selama hatinya tidak mendalalahkan, tidak menyesatkan si imam. Banyak perkara-perkara yang karena fanatisme tidak bisa menerima perbedaan, akhirnya terjebak sendiri dalam kebingungan. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi itu urusan tentang posisi bagaimana imam berada di depan jenazah. Lalu kemudian pernah ada pertanyaan yang tentang kepala jenazah diletakkan ke mana? Ke selatan atau ke utara? Waktu tadi kan posisi imam. Sekarang waktu kita solatkan, kepala jenazah itu ke kanan atau ke kiri si imam? Jadi saya kutip, karena di sini tidak disebutkan sadurannya, maka saya cari kutipan yang berdasarkan salah satu ulama besar, yaitu Imam Al-Bujairimi dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Ini salah satu imam besar, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahawa, saya bacakan terjemahnya saja, bahawa kepala mayat laki-laki itu diletakkan di sebelah kiri imam. Kepala mayat laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam. Sedangkan mayat perempuan atau khunsa, maka kepalanya itu ada di sebelah kanan imam. Ini salah satu pandangan dari ulama besar dari mazhab Syafi'i. Walaupun begitu, ini masih dalam ranah khilafiyah, Pak. Jadi tidak disepakati letak kepala jenazah. Namun ini yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Jadi kepala mayat begitu disolatkan, itu posisinya di sebelah kiri imam. Kalau kepala perempuan di sebelah kanan imam. Kalau sebelah kiri imam berarti utara apa selatan, Pak? Sebelah kiri imam, ya agam selatan, ya. Kadang saya tidak terlalu paham tentang petunjuk angin. Yang penting kalau jalan-jalan saya sering makan angin, tapi tidak tahu mana arah angin itu, saya tidak terlalu paham. Makan angin yang sering. Jadi itu yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tapi itu terjadi perbedaan-perbedaan. Namun walaupun begitu, itu tidak terlalu mempengaruhi. Tidak berpengaruh. Gara-garanya mau pakai tegunan sembahyang jenazah, kamu pakai gara-garanya. Baik. Sudah. Jadi itu sudah jelas bahwa kalau laki-laki kepalanya sebelah kiri, perempuan sebelah kanan imam. Lalu kemudian permasalahan berikutnya, tadi sudah selesai permasalahan yang pertama. Permasalahan berikutnya, halatul masbuq fi salatil janazah. Nah, bagaimana menyikapi orang yang masbuq dalam salat jenazah? Bagaimana menyikapi orang yang masbuq dalam salat jenazah? Pada dasarnya, orang yang salat jenazah itu tetap seperti salat wajib, dia mengikuti imam, yutabi'ul imam fima lahiqah. Berapa yang dia, ketika dia datang, dia tetap ikut imam di rakaat keberapa yang dia dapat, wa yatimmu ma fatahu. Lalu dia sempurnakan apa yang kurang. Itu tetap konsep itu dipakai. Makanya
orang yang masbuk dalam solat jenazah. Itu sudah kita jelaskan sedikit di pertemuan sebelumnya karena ada pertanyaan. Wa yukabbirul masbuk wa yaqra al-Fatihah. Jadi si masbuk datang di takbir yang ketiga contoh. Si imam sudah takbir ketiga. Masuk si masbuk. Maka si masbuk tetap membaca takbiratul ihram, lalu dia membaca al-Fatihah. Jadi dia tetap menghitung takbirnya sendiri. Wa in kana al-imam fi takbiratin ukhra ghaira al-ula. Jadi dia tetap menghitung takbirnya sendiri, baca al-Fatihah walaupun imam sudah berada di takbir yang lain. Fa in kabbara al-imam takbiratan ukhra qabla syuru' al-imam fil Fatihah bi an kabbara aqbu takbirihi kabbara ma'ahu wa saqatat al-qira'ah. Nah, ketika dia sedang membaca al-Fatihah, kalau seandainya imam bertakbir untuk takbir keempat, dia baru mulai al-Fatihah ni, tapi si imam tiba-tiba takbir lagi untuk takbir yang keempat, maka si makmum itu jangan meneruskan al-Fatihahnya. Si makmum jangan meneruskan al-Fatihahnya, tapi dia langsung mengikuti takbirnya imam, tinggalkan al-Fatihah. Kenapa begitu? Karena berlaku hukum al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sama seperti orang masbuk pada solat wajib. Begitu datang takbiratul ihram, pas sudah takbiratul ihram, si imam langsung takbir ruku'. Kita tidak sempat baca al-Fatihah. Jangan baca lagi al-Fatihah, Pak. Bagi yang masbuk. Bagi yang masbuk jangan lagi baca al-Fatihah. Tapi langsung ruku' bersama imam. Kalau tidak ruku' bersama imam, maka nanti dia kehilangan rakaat itu. Jadi al-Fatihah kan wajib, benar. Tetapi bagi masbuk itu disepakati bahawa al-Fatihahnya dia ditanggung oleh imam. Berdasarkan hadis Nabi, faqira'atul imam qira'atul lahu, bahawa bacaan al-Fatihah imam adalah bacaannya makmum. Seandainya imam bangkit dari rukuk, kalau solat wajib, solat biasa, seandainya imam bangkit dari rukuk, lalu kemudian kita masih membaca al-Fatihah, maka di saat itu kita tidak mendapatkan rakaat itu. Tak dapat rakaat itu. Jangan coba-coba hitung rakaat itu kalau masbuk. Tak dapat rukuk bersama imam. Tapi kalau sempat imam ini kan tadi bangkit dari rukuk sudah i'tidal. Kalau sempat imam sujud kita masih baca al-Fatihah, ini bagi si masbuk, maka batal solat si masbuk. Kalau mau tidak batal solat harus mufaraqah. Harus memisahkan diri dari imam. Kalau mau tidak batal solat. Kalau dia tidak turun bersamaan dengan i'tidalnya imam, dia waktu i'tidal imam dia masih al-Fatihah. Begitu imam mau sujud, mau masuk ke rukun lain, dia masih al-Fatihah. Ini batal solat si makmum. Kalau mau tidak batal harus melakukan mufaraqah. Difaraq, tidak lagi ikut imam. Salat jenazah hampir mirip begitu. Jadi begitu imam sudah takbir yang berikutnya, itu si makmum itu langsung ikuti imam. Al-Fatihah tinggalkan, nanti dia takbir lagi, takbir yang kedua bagi dia, yang keempat bagi imam. Tinggalkan al-Fatihah. Lalu kemudian nanti faiza salimal imam wajaba 'alal masbuk tadaruk baqiyat takbiran bi azkariha. Ketika sudah selesai imamnya salam, maka si masbuk menyelesaikan takbir yang kurang. Jadi berapa takbir yang kurang diselesaikan. Begitu keadaan kalau seandainya si masbuk datang pada solat jenazah. Baik. Permasalahan berikutnya.
cepat sekali berlalu. Permasalahan berikutnya yaitu tentang waktu salat alal janazah. Nah, ini yang terakhir yang kita bahas pagi hari ini. Waktu salat alal janazah. Kapan waktu boleh dan tidak boleh untuk melakukan salat janazah? Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Jadi mazhab yang dibahas itu Pak cuma 4. Sebenarnya semuanya ada 13 mazhab. Dulu itu banyak mazhab itu. Ada Imam At-Tabari, Ja'fari, As-Sawri, Al-Auza'i, Daud Al-Zahiri. Itu ada 13 mazhab. Lalu kemana mereka? Kenapa tidak dibahas lagi? Karena tergilas oleh zaman. Tidak ada pengikutnya lagi. Tidak ada murid-muridnya pun tidak berkembang lagi. Namun baru-baru ini mulai diangkat lagi itu. Banyak orang yang mengambil pandangan Al-Zahiri, Ibnu Hazm, Daud Al-Zahiri. Itu dicocokkan dengan Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah banyak mengutip pandangan Zahiri. Zahir itu disebut Zahiri. Itu karena apa yang zahir dari Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan hukum. Tidak ada, istilahnya tidak boleh pikir-pikir panjang, tidak boleh takwil-takwil. Apa yang lahir dari Al-Quran dan Sunnah, yang muncul itu yang zahir jadi hukum. Sebenarnya mazhab zahir ini sudah ditinggalkan. Namun nanti ada kelompok-kelompok yang masih menyandarkan diri ke mazhab zahiri. Jadi yang dibahas dalam kitab-kitab sekarang itu cuma 4 mazhab. Karena cuma 4 mazhab ini yang bertahan. Yang bertahan sudah istilahnya mengalami verifikasi, sudah lewat fit and proper test, sudah disyarah berulang-ulang, sudah kena hantaman hujan, badai, tetap bertahan dengan hujah-hujahnya. Jadi yang paling kuat hujahnya 4 mazhab ini. Yang lain tenggelam. Tidak sanggup bertahan dengan hujahnya. Dan ini yang paling kuat dan yang istilahnya tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang 4 mazhab ini. Walaupun nanti seperti cerita tadi terjadi perbedaan cara menyikapi hasil ijtihadnya. Begitu. Kami kalau di Mesir itu Pak, sebelum melanjutkan ke pembahasan di semester 1 itu langsung wajib belajar dulu kitab Tarikh Tasyri'. Dan itu jarang diajarkan di pesantren-pesantren. Kitab Tarikh Tasyri' itu harus pahami dulu sejarah syariat. Kenapa, bagaimana syariat itu turun dari Allah ke Nabi, setelah itu dari Nabi ke ini. Harus paham dulu sampai diajarkan apa sebab-sebab terjadi perbedaan dalam memahami syariat. Orang kalau sudah belajar kitab itu, dia baru sadar bahwa begitu luasnya ilmu Allah, sehingga manusia tidak mampu mencapai apa yang dimaksud oleh Allah. Namun Allah beri kebebasan. Jadi Allah ringankan urusan. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Begini boleh. Yang begini boleh. Jadi itu yang membuat kenapa Bapak mungkin kalau lihat ada perbedaan ketika mungkin kalau LC dari Mesir itu menjelaskan agak sedikit ringan betul Pak, masih ringan, banyak kemaafan-kemaafannya, nyojut, tapi nanti ada model LC Pak, hantam saja, nggak boleh, haram, itu haram, ini haram, ini haram. Nah, itu model begitu ada beda-beda tergantung di mana dia belajar. Dan itu sebenarnya bisa diperbaiki dengan memperluas wawasan agama. Baik, jadi menurut mazhab Hanafi masalah waktu salat itu makruh tahrim. Jadi mazhab Hanafi itu punya 2 makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih makruh yang tidak mendekati haram. Kalau makruh tahrim,
makruh yang mendekati haram. Lebih kuat makruhnya. Menurut mazhab Hanafi, makruh tahrim orang yang salat jenazah di 5 waktu. Salat jenazah di 5 waktu makruh tahrim. Maksudnya dilarang. Apa saja 5 waktu itu? Yaitu inda tulu'is syam. Yaitu ketika sedang terbit matahari. Lalu kemudian wa istiwa'iha, ketika sedang tergelincir. Tergelincir itu waktu zuhur menuju kira-kira 20 menit menuju waktu zuhur. Itu tidak boleh salat jenazah di situ, kata mazhab Hanafi. Dan wa ghurubuha, yaitu ketika sedang terbenam. Yang keempat, ba'da salati subhi hatta tulu', setelah salat subuh sampai terbit. Itu tidak boleh salat jenazah. Yang kelima, ba'da salatil asr hatta al-ghurub, setelah salat asar sampai terbenam. Jadi 5 waktu itu tidak boleh melakukan salat jenazah dalam pandangan mazhab Hanafi. Nanti diambil dari hadis. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, haram, bukan lagi makruh, haram. Ini Maliki dan Hambali mengatakan haram. Tak boleh solat jenazah haram kalau dilakukan di 3 waktu. Jadi 3 waktu ini haram untuk solat jenazah. Apa dia? Yaitu waktu tulu' ketika sedang terbit, wa zawalus syam sedang tergelincir, yaitu menjelang zuhur. Kira-kira kalau zuhur 12:30 atau 1:20, maka jam 12, 12:02 lewat 10 itu dari waktu menjelang mau menuju ke zuhur itu haram. Itu namanya tergelincir. Ya. Kemudian kita memberi nama tergelincir karena mataharinya kalau kita taruh tongkat itu bayangannya udah mulai mereng gini, Pak. Bayangannya mereng tergelincir. Tak cocok lagi dengan tongkat. Kalau jam 12 tepat pasang tongkat tak ada bayangan. Pas di atas kepala. Nah, disebut tergelincir, sedikit-sedikit bayangan kita nampak seperti orang tergelincir. Mulai nampak bayangannya karena matahari agak mulai mereng sedikit. Orang tergelincir kan tak jatuh, Pak. Urang rebah itu langsung jatuh sempom ke. Ini tergelincir tu sedikit begitu tergelincir. Jadi menjelang zuhur itu haram dalam pandangan mazhab Malik dan Hambali. Lalu kemudian wa ghurub ketika terbenam. Itu semuanya antara 15 sampai 20 menit. Karena itu proses waktu naik matahari sedang tergelincir dengan terbenam itu sekitar 15 sampai 20 menit. Itu menjelang maghrib menurut dua mazhab ini haram mensolatkan jenazah. Mana dalilnya? Hadis dari Uqbah bin Amir, kata Rasulullah salasu sa'at, kata Uqbah salasu sa'at kana Rasulullah yanhana an nusalli fiha an nakbar mautana. Ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk salat dan menguburkan jenazah. Mana waktu yang disebutkan tadi? Yaitu ketika terbit, ketika tergelincir dan ketika terbenam. Nah, ini 3 waktu haram dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i mengatakan yajuzu fi'la salatil janazah fi jami'il awqat. Dibolehkan untuk melakukan salat jenazah di semua waktu. Semua waktu boleh. Kenapa? Li'annaha salatan laha sabab. Karena salat jenazah itu termasuk salat yang muncul karena sebab. Fajaza fi'luha fi kulli waqtin. Maka dibolehkan untuk salat di semua waktu. Jadi tidak ada yang haram dalam mazhab Syafi'i. Alasannya salat jenazah itu adalah salat yang muncul karena sebab. Apa sebabnya? Ada jenazah. Tidak ada jenazah, tidak ada salat itu. Memang di sisi lain para ulama sepakat muncul salat yang muncul karena sebab itu menyebabkan tidak berlaku waktu-waktu haram. Itu di sisi salat lain. Contoh, Pak. Salat tahiyatul masjid itu disebut salat muncul karena sebab. Kalau tidak masuk masjid tidak ada salat itu.
bapak berdiri di depan sana, ini berdiri di pinggir ini pagar depan ni, nak masuk-masuk ke sini, tak muncul solat itu, tak ada sunnahnya. Begitu masuk muncul solat itu, dan munculnya solat itu tidak berhubungan dengan waktu yang telah dipatok. Jadi dia bukan solat maksudah lizatiha, bukan solat yang memang sudah prosedurnya ada, tidak. Makanya salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, muncul karena wudu. Salat apa lagi? Salat gerhana, itu muncul karena gerhana. Tidak ada gerhana, tidak ada salat. Jadi dia bukan prosedur seperti qabliyah, ba'diyah selalu ada, tidak begitu. Semua salat-salat yang muncul karena sebab itu tidak ada waktu yang diharamkan. Buktinya kita sering salat tahiyatul masjid di waktu haram. Kita datang menjelang maghrib, kita sembahyang ini tahiyat masjid, padahal matahari sedang turun mau terbenam. Begitu juga waktu zuhur, datang 5 menit sebelum zuhur, kita salat tahiyat. Padahal itu waktu tergelincir. Begitu juga ketika matahari naik, di situ kita kadang-kadang jarang salat karena habis salat subuh, karena tidak ada salat setelah salat subuh. Tapi kita sering salat sunnah wuduk juga begitu, semuanya begitu. Tapi mazhab-mazhab lain itu tidak memposisikan salat jenazah masuk ke dalam kategori itu. Sedangkan mazhab Syafi'i juga memasukkan salat jenazah masuk kategori salat muncul muncul dengan sebab, iaitu ada jenazah. Tidak ada jenazah, tidak ada salat. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i dibolehkan untuk melakukan salat jenazah kapanpun tanpa ada halangan waktu. Jadi tidak berlakunya hadis tadi karena salat jenazah dianggap enggak masuk kategori dalam salat yang dilarang berdasarkan hadis. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana cara mengambil kesimpulan? Nah, menurut pengarang kitab, yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau ini salah satu yang bermazhab Syafi'i, tapi beliau tidak fanatik dan tidak ego dengan pandangan beliau. Apa yang beliau katakan? Wa ara al-akhza bi mazhab asy-Syafi'iyyah fi hal ad-darurah aw al-hajah wa yamtani' min as-salah fi al-ahwal al-ukhra ri'ayatun lil khilaf. Menurutku, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, boleh mengambil mazhab Syafi'i di waktu keadaan darurat. Silakan. Contohnya begini, Pak. Ini kalau kita tunda solat jenazah setelah zuhur, dikhawatirkan orang tidak balik lagi untuk mensolatkan. Sedangkan jenazah baru selesai dimandikan sekitar jam 12. Meninggal tadi jam 10. Jadi cepat. Selesai kafan jam 12. Sebentar lagi 20 menit lagi zuhur. Kalau kita tunda setelah zuhur, dikhawatirkan orang-orang tidak ada lagi yang mau mensolatkan. Artinya sudah pulang masing-masing, ada yang sudah macam-macam. Di saat itu silahkan ambil ke mazhab Syafi'i. Ini kata beliau. Tapi wa yamtani' min as-salah fil ahwal al-ukhra. Tapi kalau tidak darurat, ya, tidak darurat, artinya semua satu kampung sudah sepakat bahawa ada sembahyang hari zuhur, tak sembahyang hari zuhur. Atau kita bawa aja ke masjid habis salat zuhur, kita solatkan nanti. Nah, itu dianggap tidak mudarat. Di saat itu lebih baik jangan solatkan jenazah di waktu sedang tergelincir, terbenam, terbit dan terbenam. Begitu pandangan beliau, dan saya rasa itu yang paling seimbang untuk mengamalkan pandangan-pandangan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.